Halo, Halo. saudara-saudara. Oh, itu last menit, Cok, minggu, Cok. Oh, Yes. Halo, sore hari ini saya bersama Dendi, seorang kolumnis ya, Mas. ya. Kolumnis di Di mana? beberapa media massa. Pernah nulis di Kompas, di Sindo. Kompas belum ya? Belum. Kedaulatan Rakyat, Pernah. koran di Jogja. Eh, Sekarang kerja di Visipol, Sihab. Mm-mm. Jadi Sihab itu apa tuh, Mas? Itu semacam inkubator bisnis sosial. Ben raine kita, Cok. Oh ya. Nah, itu inkubator bisnis sosial. Oh, Jadi dia menginkubasi usaha-usaha rintisan yang difokuskan pada peningkatan dampak sosialnya. Kira-kira seperti itu. di beberapa page-nya itu saya lihat kan ada yang Tani Hub, Mm-mm. ada beberapa yang lain juga. Nah, selain di bidang pertanian biasanya yang bisnis sosial itu di mana aja, Mas? Macam-macam ya, ada emergensi, Hmm. terus ada literasi, Hmm. ada parenting bahkan, terus fashion, Oh. fashion apa sustainable fashion gitu, terus food and beverage ada Hmm. juga, terus souvenir. Hmm. Food and beverage yang paling dominan atau enggak rata? enggak kalau secara umum malah belum pernah ada apa ya, belum pernah ada yang satu sektor yang mendominasi gitu karena biasanya beda-beda. Oh. Oke, terus dulunya Hmm. Dendi ini kan akrab dengan isu politik agama, terutama di Islam politik atau politik Islam lah. Hmm. Masih tertarik atau udah jarang mengikuti? Masih tertarik. Masih tertarik. Hmm. Jadi politik Islam di Indonesia itu gimana, Mas Dendi? Apanya ini? Awal mulanya, perkembangannya. Kalau awal mula Islam dan politik di Indonesia itu bersinggungan ya sejak Islam masuk ke Indonesia kan, karena Islam jadi apa namanya, agama mayoritas itu juga karena faktor politik, Hmm. pendirian-pendirian kerajaan di Hmm. Jawa, misal Demak, Bintoro, Samudra Hmm. Pasai di Aceh Hmm. dan lain-lain. Tapi kalau dalam pengertian modern, mungkin untuk menggait massa gitu ya, mungkin dari masa Syarikat Islam sih. Masyarakat Islam ya. Ya, sebelumnya juga pernah di waktu apa perang Jawa, Diponegoro. Diponegoro, cuman itu kan tidak dalam konteks politik modern seperti yang kita Hmm. pahami. Hmm. Seperti orang sekarang kalau mendefinisikan atau membayangkan politik Islam itu kan biasanya dia mengaitkannya dengan peristiwa 212 di tahun Ya. 2016 misalnya kan. Nah itu Padahal yang jauh ya. ya, kalau yang seperti itu saya kira embrionya Syarikat Islam sih. Embrio sakit Islam di tahun Wah, 900-an. 1950-an. Enggak, Jauh. Oh 1900-an. iya. Jauh. 1900 awal itu ya. Ya, awal abad 20. Yang host Cokro Praminoto, Aminoto dibantu juga oleh Tirto Tirto Adisuryo. Adi Suryo, sama Nudi, Tapi yang Agus jadi Salim. momentum di perabad itu ada yang seperti di abad ke-19 kan ada perang Jawa. Hmm. Kemudian ada juga hampir menyentuh abad 20-an awal itu kan petani Banten tuh. Ya betul, 1888. Nah, terus mengenal organisasi modern itu Hmm. di Syarikat Islam. Hmm. Oh. Organisasi mode apa, ormas, organisasi massal modern pertama. Soalnya kalau Budi Utomo itu kan nggak massal. Karena ada segmen tertentu yang Iya, segmen tertentu priai Jawa dan ya Jawa. Madura. Terus apa lagi ya? Yang lain tuh persuku Tionghoa, Hmm. Kowe apa itu namanya, sama yang Arab Jamiatul Khair itu. Oh. Itu kan suku. Eh, Kalau yang paling organisasi modern dengan jumlah anggota paling banyak pertama itu Syarikat Islam. Terus pas Indonesia modern atau pas setelah merdeka melembaga atau dalam bentuk organisasi partai politik Betul. ada apa saja, Mas, itu? Yang paling terkenal pastinya Masyumi ya. Pasti. Tahun 50-an sampai dibubar 60 ya. Terus habis itu ada beberapa partai yang kemudian difusi tahun 73 jadi P3. Hmm. 73. 73 aja jadinya P3 itu 73.
terus selama 25 tahun cuman ada P3 kalau yang formal ya. Iya. Tapi kalau kejadian yang dikaitkan dengan Islam politik di luar kepartaian ya ada peristiwa misal Tanjung Priok. Terus peristiwa yang di Lampung itu mana ya daerahnya? Yang Pak Hendro Iya Priyono itu. Iya, iya. Saya lupa nama daerahnya. Talangsari. Talangsari Ya, 84. Talangsari, Tanjung Priok ya peristiwa-peristiwa itu. Terus kemunculan perubahan sikap Orde Baru pada kelompok Islam Hizmi, terus jilbab jadi legal, maksudnya boleh pakai jilbab. Terus Habibie jadi tokoh sentral di Orde Baru. Yang sebelumnya kan beliau hanya katakanlah menristek, tapi sejak ada Hizmi itu kan lebih diperhitungkan. Terus ke masa reformasi kita tahu para elit politik Islam juga membentuk partai. Ada Amin Rais dengan PAN, Gus Dur PKB. Nah itu juga membawa perubahan Mas untuk politik Indonesia. Bahkan ada politik poros tengah pas tahun 99. Nah itu perubahan itu Mas Dendi baca sebagai apa? Sebagai fenomena semangat zaman itu sih, karena itu kan habis Orde Baru. Terus kebetulan memang semangatnya kan demokratisasi, jadi banyak yang mendirikan partai politik lagi yang sebenarnya kayak mengulang tahun 50 sih. Kalau sistemnya dari Amerika. Itu kan yang merancang undang-undang pemilunya tuh tim 7, ada Adi Malarangeng, ada Rizwanda Imawan, orang-orang Northern Illinois lah, lulusan kebetulan satu kampus itu mereka di situ. Mereka alumni UGM ya, teman-teman. Itu kan ada Anas Urbane di undang-undang pemilu 99 itu ada. Afan Ghaffar itu ya? Afan Ghaffar juga ikut tuh. Nah kalau sistemnya emang dari mungkin diidealkan mirip-mirip Amerika dengan modifikasi ya. Tetapi kalau ideologi partai-partainya tuh seperti mengulang tahun 50-an sih. Mungkin karena sebenarnya ideologi itu tetap ideologi itu sebenarnya pada waktu Orde Baru tetap hidup. Cuma tidak bisa menubuh dalam partai karena partainya cuma 3 kan. Oh iya. Karena terus dibuka kerannya ya berdiri sendiri-sendiri. Terus di masa reformasi ini sendiri kan demokratisasi, kemudian fenomena yang terbaru seperti dengan ada sedikit diskredit ya, seperti mobokrasi, kemudian post-truth itu, apakah ada perubahan dari ideologi atau spirit Islam itu sendiri? Itu lebih berpengaruh ke cara berpolitik. Ya. Tidak dalam, kalau muatannya masih mirip sih. Muatan ya kan Islam politik juga ada banyak katakanlah cabang atau spektrumnya ya. Itu muatannya dari dulu sama. Apa aja? Mirip-mirip ya, tradisionalis, modernis itu. Misal itu, terus ada yang formalisasi syariat seperti FPI. Ada yang seperti Hizbut Tahrir menghapuskan negara bangsa. Terus ada yang menerima Pancasila juga, lebih itu yang paling mayoritas bahkan sebenarnya. Modernis tradisionalis itu kan. Jadi saat kita melihat bagaimana Islam hari ini tidak bisa dilepaskan dari isu politik gitu ya Mas? Ya sejak hadirnya di Indonesia. Terus pasca 212 banyak yang menyebut politik Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar. Pilkada di daerah sekarang banyak menggunakan representasi calon yang merepresentasikan Islam. Itu kamu melihatnya gimana Mas? Baik nggak bagi demokrasi? Kalau itu kan sejak sebelum 212 sudah ada ya. Jadi di beberapa daerah bahkan yang mempelopori perda-perda yang katakanlah disebut perda syariah itu bukan partai Islam toh. PDI ada Golkar juga. Jadi menampilkan diri sebagai representasi orang yang secara agama baik itu sejak dulu
ada kan sejak pilkada langsung lah 2005 berarti agar dirinya dipilih, apalagi di daerah-daerah yang memang penduduknya punya kecenderungan memilih orang yang dipandang agamanya praktik agamanya baik. Jadi sebelum 212 pun sebenarnya ada, dan bahkan sekarang kan sebenarnya menurun kan. Apa yang sering disebut sebagai populisme Islam itu kan Iya. sebenarnya gelombangnya menurun dan hampir tidak ada lagi sekarang, cuma tinggal sisa-sisa menurut saya. 2024 bagaimana? 2024 pastinya masih Ya. Dicari elit-elit politik masih mencari voters dari cara-cara itu ya, tapi apakah kemudian akan sama dengan peristiwa di DKI 2017? Saya tidak yakin. Tidak yakin ya, itu momentumnya sangat kompleks. Ya, dan kebetulan bertemu banyak faktor di situ. Dan sepertinya nggak bisa diulangi kecuali faktor-faktor itu ketemu lagi. Iya, faktor elit politik terpecah jadi 3 ya masalah dulu. Sementara sekarang kita nggak tahu elitnya berkelompok kemana. Oke, makasih Mas Dendi. Sama-sama. Besok kita wawancara lagi tentang banyak-banyak hal. Terima kasih. Terima kasih.